Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat diberikan kesempatan kembali untuk bertemu dalam mata kuliah biokimia nutrisi. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai trace elemen, tembaga, kobalt, dan mangan beserta rekan saya dari kelompok saya yang lain. Baik, untuk selanjutnya pertama-tama kita akan membahas materi mengenai apa itu trace elemen. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa manusia sebagai makhluk hidup itu memerlukan yang namanya mineral. Nah, mineral sendiri merupakan komponen anorganik yang terdapat dalam tubuh manusia. Mineral merupakan bagian tubuh yang memegang peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik dalam tingkat sel, jaringan, organ, maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Nah, selain itu, mineral ini juga berperan dalam berbagai tahap metabolisme, terutama sebagai kofaktor dalam aktivitas enzim. Nah, dilihat dari kebutuhannya, mineral ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro ini dibutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak, yaitu lebih dari 100 mg per hari dibutuhkan oleh tubuh manusia, sedangkan untuk mineral mikro ini dibutuhkan lebih sedikit, yaitu dengan jumlah kurang dari 100 mg per hari. Nah, lalu apa itu trace elemen? Trace elemen atau mikronutrien mineral, atau bisa kita sebut unsur renik, unsur jarang, ataupun unsur angina, yaitu mineral yang diperlukan dalam jumlah yang sangat sedikit dan secara umum didapatkan di dalam jaringan dalam konsentrasi yang sangat kecil. Trace elemen ini memiliki berbagai peranan dan fungsi biokimia yang sangat penting. Biasanya, trace elemen ini terlibat dalam transport elektron atau sebagai komponen utama dari beberapa metaloprotein. Nah, selain itu, trace elemen sendiri bertindak sebagai kofaktor untuk berbagai enzim yang berbeda, yang terlibat secara luas dalam berbagai fungsi biokimia, termasuk diantaranya sintesis DNA, sintesis protein, produksi tulang dan kolagen dari beberapa jalur metabolisme sel. Nah, untuk trace elemen yang pertama akan dibahas di sini yaitu ada tembaga, kobalt, dan mangan. Nah, tembaga sendiri kita ketahui adalah mikronutrien esensial yang diperlukan oleh tubuh. Jadi ada sekitar 50 sampai 100 mg Baik, jadi ada sekitar 50 sampai 120 mg tembaga yang diproduksi dalam tubuh. Nah, tembaga ini sebagai logam transisi berperan dalam berbagai macam proses biologi dalam tubuh. Misalnya pertumbuhan embrio, pernapasan mitokondria, regulasi kadar hemoglobin, hepatosit, dan juga fungsi saraf. Nah, untuk yang selanjutnya ada kobalt. Kobalt ini merupakan atom yang termasuk kecil kuantitasnya, tetapi ternyata dapat berpengaruh besar terhadap tubuh manusia, terutama terhadap sistem saraf. Lalu yang terakhir ada mangan. Mangan adalah salah satu jenis mineral yang penting untuk tubuh manusia, tetapi hanya dibutuhkan di dalam jumlah yang sangat kecil. Nah, mineral ini diperlukan dalam banyak fungsi tubuh, termasuk metabolisme asam amino, kolesterol, glukosa, dan karbohidrat. Untuk selanjutnya akan dibahas mengenai apa itu fungsi trace elemen tembaga, lalu apa yang terjadi jika kekurangan atau kelebihan mineral tembaga dalam tubuh. Nah, yang pertama ada fungsi trace elemen tembaga. Nah, tembaga merupakan mineral yang banyak dibutuhkan oleh manusia maupun hewan yang akan digunakan untuk proses metabolisme seperti sintesis hemoglobin dan oksidasi besi dalam tubuh. Tembaga dalam bentuk seruloplasmin memiliki peran penting dalam mengoksidasi besi sebelum masuk ke dalam plasma. Seruloplasmin sendiri merupakan biomarker untuk menilai status tembaga di dalam tubuh manusia. Apabila tubuh manusia kekurangan tembaga, itu akan menyebabkan anemia. Selanjutnya, tembaga juga berfungsi untuk membantu dalam penyerapan besi, merangsang sintesis hemoglobin, dan melepas simpanan besi dari ferritin dalam hati. Nah, asupan tembaga yang cukup dapat membantu proses oksidasi besi karena peran tembaga yang mengandung seruloplasmin sebagai peroksidase.
Aktivitas peroksidase memungkinkan besi dapat diangkut oleh transferin untuk pembentukan hemoglobin. Selain itu, tembaga juga berfungsi dalam sebagai komponen enzim, membantu dalam proses pembentukan sel darah merah dan juga pembentukan tulang. Nah, lalu apa yang terjadi ketika tubuh manusia ini kekurangan atau mengalami defisiensi tembaga? Nah, defisiensi atau kekurangan tembaga itu sendiri terjadi karena adanya masalah pada penyerapan tembaga. Hal ini digolongkan sangat jarang terjadi. Adapun beberapa kondisi medis yang menimbulkan tubuh kekurangan mineral tembaga diantaranya adalah cacat genetik akibat gangguan metabolisme tembaga, lalu masalah pada penyerapan tembaga, asupan suplemen vitamin C dan mineral yang terlalu tinggi, lalu beberapa gangguan pada saraf seperti peradangan dan gangguan peradangan pada saraf optik. Nah, dampak kekurangan mineral tembaga dalam tubuh antara lain adalah dapat mengganggu pertumbuhan dan metabolisme. Lalu di samping itu juga terjadi demineralisasi tulang-tulang, bayi yang gagal tumbuh kembang, mengalami edema dan dengan serum albumin yang rendah, lalu gangguan fungsi kekebalan dan anemia pada anak-anak yang menderita malnutrisi. Nah, kekurangan tembaga juga mengakibatkan kelelahan dan kadar tembaga yang rendah dalam darah. Sering terjadi pada penurunan jumlah sel darah merah atau mengalami anemia, penurunan jumlah sel darah putih atau leukopenia, lalu penurunan jumlah sel darah putih yang disebut neutrol, lalu penurunan jumlah kalsium dalam tulang atau osteoporosis. Nah, biasanya juga terjadi pendarahan berupa titik kecil di kulit dan aneurisma arterial. Pemberian tembaga tambahan selama beberapa minggu dapat memberikan efek yang cukup baik, tetapi pada penderita sindrom Menkes ini tidak memberikan respon yang baik terhadap tambahan tembaga. Nah, apa itu sindrom Menkes? Sindrom Menkes di sini adalah suatu penyakit turunan yang menyebabkan kekurangan tembaga. Biasanya gejala dari sindrom Menkes ini adalah rambut yang sangat kusut, keterbelakangan mental, kadar tembaga yang rendah dalam darah, dan kegagalan sistem enzim yang memerlukan tembaga. Nah, adapun gejala defisiensi tembaga yang paling umum dialami oleh manusia yang kekurangan mineral tembaga diantaranya adalah bayi yang gagal tumbuh kembang, lalu anemia dengan perubahan pada metabolisme besi dan perubahan pada jaringan tulang. Lalu selanjutnya ada gangguan fungsi kekebalan, perubahan pada kerangka tubuh yang dapat menyebabkan patah tulang dan osteoporosis. Lalu ada pelebaran pembuluh darah karena kegagalan pengikatan silang kolagen dan elastin. Lalu ada depigmentasi rambut dan kulit. Nah, selanjutnya adalah dampak dari kelebihan tembaga. Nah, kelebihan tembaga secara kronis ini dapat menyebabkan penumpukan tembaga di dalam hati yang dapat menyebabkan nekrosis hati atau serosis hati. Kelebihan tembaga dapat juga terjadi karena memakan suplemen tembaga atau menggunakan alat masak yang terbuat dari tembaga, terutama bila digunakan untuk memasak cairan yang bersifat asam. Konsumsi sebanyak 10-15 mg tembaga sehari dapat menimbulkan muntah-muntah dan diare. Berbagai tahap pendarahan intravaskular dapat terjadi, begitupun nekrosis sel-sel hati dan gagal ginjal. Konsumsi dosis tinggi terutama dari suplemen tembaga dapat menyebabkan kematian. Nah, adapun kelebihan tembaga ini juga dapat dialami pada penderita penyakit Wilson. Penderita penyakit Wilson ini adalah penyakit keturunan di mana sejumlah tembaga terkumpul dalam jaringan dan menyebabkan kerusakan jaringan yang luas. Penyakit ini terjadi pada 1 di antara 30.000 orang, di mana hati tidak dapat mengeluarkan tembaga ke dalam darah atau ke dalam empedu, sehingga akibatnya kadar tembaga dalam darah rendah, tetapi darah akan terkumpul dalam otak, mata, dan hati yang menyebabkan sirosis. Penggumpalan tembaga dalam kornea mata menyebabkan terjadinya cincin emas atau emas kehijauan di dalam kornea mata. Nah, gejala awal ini biasanya merupakan akibat dari kerusakan otak yang berupa
tremor atau gemetar, sakit kepala, sulit bicara, hilangnya koordinasi, dan juga psikosa. Baik, selanjutnya yaitu mengenai metabolisme tembaga. Nah, absorpsi tembaga ini sedikit terjadi di dalam lambung dan sebagian besar terjadi di bagian atas usus halus, baik secara pasif maupun secara aktif. Absorpsi tembaga terjadi di usus halus setelah proses pencernaan makanan dalam lambung dan duodenum. Beberapa absorpsi tembaga kemungkinan juga terjadi di lambung. Efisiensi absorpsinya tinggi antara 55% sampai 75% dan tidak akan terjadi penurunan dikarenakan proses penuaan. Jadi walaupun bertambah usia, semakin bertambahnya usia tidak akan menurunkan efisiensi dari absorpsi tembaga. Nah, tembaga akan diabsorpsi pada persentase yang lebih tinggi pada asupan yang lebih rendah dan sebaliknya dengan metalothionin di sel-sel intestinal dalam regulasi tersebut. Absorpsi tembaga melewati brush border akan masuk ke dalam sel-sel mukosa usus dan selanjutnya ditransfer melewati membran basolateral ke dalam cairan interstisial dan darah. Terjadi dengan mekanisme yang berbeda. Transfer menyeberangi barier mukosa kemungkinan oleh non-energy dependent diffusion, sedangkan transfer tembaga menyeberangi membran basolateral dengan mekanisme yang bergantung pada energi. Aktivitas transfer tembaga ini bervariasi tergantung pada kondisi fisiologis, di mana akan menjadi lebih tinggi pada defisiensi tembaga pada kehamilan dan juga apabila mengalami penyakit kanker. Sebaliknya menjadi lebih rendah pada tembaga yang lebih kuat dan juga penderita sindrom Menkes. Nah, absorpsi tembaga ini terjadi dengan alat angkut protein pengikat tembaga metalothionin yang juga berfungsi dalam absorpsi seng dan kadmium. Jumlah tembaga yang diabsorpsi dipengaruhi oleh banyaknya metalothionin di dalam sel mukosa usus halus. Transport tembaga ke hati terutama menggunakan alat angkut albumin dan transkuprine. Selain itu, dalam jumlah yang lebih kecil, diikat oleh ligan-ligan dengan berat molekul rendah seperti peptida-peptida kecil dan asam amino yang dapat mengikat tembaga dan plasma. Setidaknya satu kompleks peptida tembaga berhasil diisolasi dari plasma manusia. Nah, namun peranannya sendiri belum diketahui dengan jelas. Adapun albumin dan transkuprine merupakan komponen utama dari plasma tembaga yang dapat dipertukarkan. Selanjutnya, setelah itu pengambilan kembali tembaga dari seruplasmin melibatkan interaksi dengan reseptor-reseptor permukaan sel seperti yang ditunjukkan pada banyak tipe sel. Nah, endositosis seruloplasmin kemungkinan tidak terlibat, sehingga transfer tembaga hanya terjadi di permukaan sel. Rute distribusi tembaga sesudah memasuki sel ini masih sedikit diketahui. Penelitian in vitro oleh Ettinger dan kawan-kawan ini mengindikasikan bahwa sekitar 2/3 tembaga yang masuk secara cepat masuk ke sitosol dan terikat pada beberapa makromolekul, termasuk diantaranya metalothionin. Nah, empedu merupakan penyumbang tembaga endogenus terbesar, yaitu sekitar 2,5 mg per hari ke dalam saluran pencernaan. Sebagian besar tembaga dari sekresi gastrointestinal tersebut direabsorpsi kembali setiap hari. Nah, penyimpanan sementara tembaga adalah dalam bentuk kompleks albumin tembaga. Simpanan dalam hati berupa metalothionin dan seruloplasmin. Tembaga diangkut ke seluruh tubuh oleh seruloplasmin dan transkuprine. Tembaga juga dikeluarkan dari hati sebagai bagian dari empedu. Di dalam saluran cerna, tembaga dapat diabsorpsi kembali atau dikeluarkan dari tubuh bergantung kebutuhan tubuh. Pengeluaran melalui empedu meningkat bila terdapat kelebihan dalam tubuh.
Nah, selanjutnya tembaga diekskresikan terutama melalui saluran gastrointestinal dengan kurang dari 3% dari asupan yang terlihat melalui urin. Sedikit tembaga dikeluarkan melalui urin, keringat, dan juga darah haid. Kehilangan tembaga melalui urin konsisten dengan sedikit atau tidaknya tembaga bebas dalam plasma darah dan banyaknya kompleks tembaga berat molekul dan kompleks tembaga berat molekul kecil kemungkinan disaring oleh glomeruli direabsorpsi secara khusus. Nah, tembaga dapat diabsorpsi kembali oleh ginjal bila tubuh membutuhkan dari tembaga yang tidak diabsorpsi, dan tembaga yang tidak diabsorpsi dikeluarkan melalui feses. Tembaga berinteraksi dengan banyak zat gizi seperti seng, besi, dan vitamin C. Seng dan besi dalam jumlah berlebihan menghambat absorpsi tembaga dan dapat menyebabkan defisiensi tembaga. Asam askorbat dalam jumlah berlebihan juga akan menurunkan kemampuan oksidasi tembaga. Dengan demikian, kemampuan fungsional seruloplasmin menurun. Nah, ada dua fase distribusi setelah tembaga masuk ke dalam darah, yaitu masuk ke dalam hati dan masuk ke dalam jaringan tubuh yang lainnya. Pada fase pertama dimediasi terutama oleh transkuprin, sedangkan pada fase kedua tembaga diangkut oleh seruloplasmin. Keterlibatan transkuprin dan albumin untuk membawa tembaga ke hati digabungkan dengan seruloplasmin, lalu didistribusi selanjutnya oleh seruloplasmin ke jaringan tubuh yang lainnya. Nah, meskipun demikian, sel kultur dapat mengambil tembaga dari sumber non-seruloplasmin seperti albumin, transkuprin, dan histidin tembaga. Nah, baik. Selanjutnya adalah makanan yang mengandung mineral tembaga. Seperti yang kita ketahui bahwa tembaga yang terdistribusi dalam tubuh kita sebagian berasal dari makanan yang kita makan. Nah, adapun bahan makanan yang mengandung banyak tembaga diantaranya adalah makanan laut, terutama kerang dan juga tiram. Lalu yang selanjutnya ada kacang-kacangan. Selanjutnya ada daging, terutama daging unggas seperti ayam dan bebek. Lalu juga terdapat dalam ginjalnya, hatinya. Nah, selanjutnya ada juga makanan-makanan seperti sereal, susu sapi, dan juga gula. Namun dari makanan tersebut hanya mengandung lebih sedikit tembaga jika dibandingkan dengan makanan yang sebelumnya disebutkan. Namun jika dilihat dari yang disebutkan di awal bahwa kandungan tembaga yang dikonsumsi perharinya itu cukup sedikit, maka konsumsi sereal, gula, dan susu sapi sesuai kebutuhan akan melengkapi kebutuhan tembaga dalam sehari. Baik, selanjutnya adalah persenyawaan tembaga. Tembaga ini ada di dalam tubuh sebanyak 50-120 mg, di mana sekitar 40%-nya ada di dalam otot, 15%-nya di dalam hati, dan 10%-nya ada di dalam otak. Lalu 6%-nya di dalam darah dan selebihnya ada di dalam tulang, ginjal, dan jaringan tubuh yang lainnya. Adapun di dalam plasma, 60% dari tembaga terikat pada seruloplasmin, 30% lainnya pada transkuprin, dan selebihnya pada albumin dan asam amino. Nah, batas rendah kecukupan tembaga yang aman bagi rata-rata asupan populasi anak-anak itu adalah 0,75 mg per hari, sedangkan batas atasnya adalah 3 mg per hari. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan mengenai materi trace elemen tembaga. Untuk selanjutnya, trace elemen kobalt dan trace elemen mangan akan disampaikan oleh rekan kelompok saya yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.